Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta, amma ba'd. Al mukarramun, para habaib, para alimul ulama, para asatidzat, para hujjat, wabil khusus Al Habib Muhammad bin Hasan Al Jufri, Al Habib Ghazi bin Abdurrahman Al Idrus, Al Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al Habsyi, Al Habib Fuad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali Barakbah, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, dan segenap para habaib abna'ir Rasulillah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para kiai, tuan-tuan guru, wabil khusus Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Muhammad Safiq Syahid Munandar, dan Kiai Abdullah Afandi, dan juga Kiai Muhammad Deden, dan segenap para asatidz yang saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim, teriring doa mudah-mudahan senantiasa selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada aparatur pemerintah, wabil khusus yaitu Kepala Kelurahan Desa Sukahati, dan juga kepada Ketua MUI Desa Sukahati itu Haji Mukhlis, dan juga kepada semua lembaga pemerintahan Desa Sukahati, dan juga Ketua Karang Taruna, dan terkhusus juga kepada para hadirin hadirat Jamaah Majlis Imdadul Mustafa. Tanpa terkecuali insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, sudah banyak untayan ilmu yang disampaikan kepada kita. Malam ini kita berkumpul di mana ini tempat dalam rangka memperingati daripada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan ini adalah merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan. Dan cara bersyukur ini diisi dengan zikir, diisi dengan tasbih, bahkan diisi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti caranya sudah benar, caranya sudah betul para jemaah sekalian. Karena Allah sudah memberikan contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh seluruh manusia. Apabila diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh setiap manusia yang diberikan karunia kemerdekaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, kita lihat yang memenangkan daripada perjuangan, yang mengalahkan setiap musuh yang akan membahayakan, itu tidak lain adalah keteguhan hati keimanan kepada Allah dan memperbanyak menyebut nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah tuntun dari masa ke masa, dari setiap negeri-negeri Islam Allah menangkan saudara hadirin sekalian, karena mereka banyak berzikir,
teguh hatinya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila mereka bertemu dengan musuh, melakukan peperangan, maka mereka menguatkan hati di dalam keimanannya kepada Allah dan memperbanyak zikir menyebut nama Allah, dan mereka memperoleh keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Inilah saudara hadirin sekalian. Jadi jangan kita ikut-ikutan, yaitu mengisi daripada kemerdekaan, mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyian, dengan hiburan. Jangan. Yang sudah. Tapi ke depan jangan, saudara hadirin sekalian. Karena karunia kemenangan, karunia kemerdekaan ini tidak main-main. Apabila dihianati, maka Allah akan turunkan bala. Allah akan tunjukkan bahwa orang-orang yang berkhianat atas karunia Allah, maka Allah balas dengan segala macam bencana kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara hadirin sekalian, lihat hiburan, nyanyian yang melalaikan. Nabi sudah ingatkan, yaitu al-ghina'u wal lahu yuthbitu nifaqa fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian-nyanyian dan kemudian hiburan-hiburan itu hanya akan menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Sedangkan zikir, sedangkan Al-Quran, sampai-sampai Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi innal Qur'ana wa dzikra yunbital imana fil qalbi." Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, sesungguhnya zikir, sesungguhnya Al-Quran itu akan menumbuhkan, menguatkan keimanan di dalam hati saudara hadirin sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama-sama berzikir, bersolawat, bertasbih. Ini luar biasa saudara hadirin. Karena apa? Setiap dari kita satu orang itu memiliki daripada pintu di langit. Dan malam itu pintu-pintu kita masing-masing di langit itu dibukakan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam salah satu magalahnya, "Ma inna laisa ahadun minal khalqi illa lahu babun fis sama." Tidaklah setiap orang dari satu manusia melainkan memiliki pintu di langit. Dan pintu-pintu itu untuk menaikkan zikir yang dipersembahkan kepada Allah, salawat yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad, tasbih memuji Allah, membesarkan Allah, semuanya lewat pintu tersebut saudara hadirin sekalian. Makanya saya yakin malam ini orang-orang tua kita, para ulama kita, para pahlawan kita yang sudah berjuang memerdekakan negeri ini, mereka hadir, mereka menyaksikan atas tasyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan halal Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka beramal, memuji Allah, berzikir, melakukan amal soleh, maka Allah, Rasulullah, orang-orang beriman yang telah mendahului mereka, itu mereka disaksikan semuanya. Dengan demikian saudara hadirin sekalian, maka kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah di dalam kehidupan dunia ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita akan bersama dengan para pejuang, para ulama, bahkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah benderanya, dan akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat saudara hadirin sekalian, karena sudah banyak di mana kita punya negeri ini, yaitu Allah hancurkan dengan berbagai macam musibah yang ditimpahkan. Tidak lain saudara, tidak lain penyebabnya adalah kemungkaran terhadap Allah. Karena saudara hadirin sekalian, kita salah, yaitu cara bersyukur, kita salah cara untuk berterima kasih kepada Allah, maka yang turun bukannya rahmat melainkan bala dari Allah. Jelas Nabi di dalam hadisnya menyebutkan, la tuksibu abdun naktabatun illa bidambin. Tidaklah ditimpahkan musibah kepada siapapun melainkan musibah ditimpahkan karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Saudara hadirin sekalian, kita lihat terjadi banjir di mana-mana.
terjadi gempa bumi, bahkan tsunami, ini tidak lain, semuanya yang mengundang adalah kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syiddatal harra wa faihi jahannam. Sesungguhnya panas yang ditimbulkan oleh bumi itu adalah dampak maksiat yang dilakukan oleh manusia, sehingga panas tersebut, saudara hadirin sekalian, menyebabkan api neraka membumbung naik ke atas. Dampaknya bumi menjadi panas. Kalau bumi menjadi panas, maka tidak bisa menyerap air, sehingga terjadi musibah di mana-mana atas dasar daripada ulah yang dilakukan oleh manusia, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tetap di dalam cara kita mensyukuri nikmat kepada Allah, kita mengikuti tata cara apa yang dicontohkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita. Tetap berzikir, tetap mensiarkan sholawat Nabi, tetap menuntut ilmu, tetap menghidupkan syiar ilmu. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Ternyata tidak ada yang lebih utama setelah kenabian, melainkan orang yang menyebarkan ilmu. Sebagaimana Al-Ibnu Mubarak menyebutkan, yaitu madarajatun ba'da nubuwah illa bisil ilmi. Tidak ada derajat yang tinggi setelah kenabian, melainkan orang yang bergerak di dalam masalah keilmuan, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mengaji, semua yang memfasilitasinya, maka semuanya itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada jaminan orang-orang yang meninggal bahwa dia sedang berjuang di dalam masalah keilmuan, dia akan satu derajat di dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilmi fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidah." Barang siapa orang yang meninggal dunia sedangkan dia orang yang sedang berjuang, yaitu menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menghidupkan syiar ilmu, maka dia yaitu di dalam surga satu derajat dengan para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita yang senantiasa tetap memperjuangkan agama ini, Allah berikan kekuatan iman dan Islam, diberikan istiqomah, diberikan terus dipertebal kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada para ulama, cinta kepada para pejuang yang memerdekakan negeri ini, dan insya Allah mudah-mudahan semua akan dengan mereka, yaitu orang-orang memperjuangkan ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.